Baiklah, kembali lagi di pelatihan Microsoft Office Word pada bagian ke selanjutnya. Dan sekarang kita akan berlatih untuk membuat surat, yang mana surat tersebut akan bisa terisi secara otomatis. Bukan hanya untuk terbatas surat saja ya, tapi pada contoh kali ini kita akan membuat surat. Nah, mungkin bisa dicontohkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuka Microsoft Office Word, maka hal yang muncul adalah seperti ini. Ada box untuk mengisi nomor perihal lampiran dan ditujukan kepada siapa. Contohnya kita isi secara manual di sini untuk pengisian ini. Terus perihal coba lampirannya kita kosongi aja. Terus ini ditujukan sebagai contoh mungkin Bapak Jainuddin. Nah, ketika kita klik tombol OK, maka secara otomatis hal yang tadi kita isikan akan terisi di tiap baris yang kita atur sedemikian rupa untuk otomatisasinya. Nah, tentu saja hal ini sangat berguna apabila kita ingin membuat banyak surat gitu ya. Kita tidak harus secara manual mengisinya, apalagi kalau kita print banyak surat terus kita mengisi pakai tangan gitu kan, nulisnya itu kan bakal lama sekali. Nah, bagaimana cara membuat pengisian secara otomatis seperti ini, maka akan kita lanjutkan. Nah, ya, untuk berlatih membuat pengisian surat secara otomatis, maka kita bikin dokumen yang baru. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita menuju ke otomatisasi pengisian seperti tadi, kita terlebih dahulu berlatih untuk membuat kop surat. Nah, mungkin pada pelatihan sebelumnya sudah dijelaskan tentang header sama body di sini gitu ya. Kalau misalnya kita pengen masuk ke header, tinggal klik secara 2 kali menggunakan klik kiri. Nah, maka akan secara langsung menuju ke header. Nah, kita buat terlebih dahulu kop suratnya. Kita tengahin terlebih dahulu kursornya, habis itu kita isi. Di sini kita isi secara contoh aja ya. Alamat jalan. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengatur fontnya itu apa dan ukurannya. Nah, kita bold saja. Contohnya seperti ini. Kita beri space. Nah, di sini kita juga pengen untuk menambahkan gambar ya. Maka masuk ke insert terus pilih gambar. Nah, di sini saya memakai logo Mekarjaya saja. Nah, di sini kan gambarnya itu kan menyatu dengan kalimat sini, maka terlebih dahulu kita kecilkan. Habis itu pada bagian format, ketika kita klik gambar maka akan muncul bagian format seperti ini. Di format kita pilih wrap text. Kita pilih gambar ini tuh mau diletakin bagaimana. Di sini saya memilih in front of the text saja. Habis itu digeser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Dan inilah kop surat. Dan ketika kita pindah ke halaman baru, maka kop suratnya juga masih akan tertempel di sini di bagian headernya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat di halaman yang pertama itu beda gitu kan? Nah, itu tinggal kita masuk ke headernya. Di bagian desain ini kita pilih different first page. Yang artinya ini berbeda dengan halaman pertama. Dan ketika kita ke halaman kedua, nah, maka seperti kita lihat kop surat di sini nggak ada.
Tapi di bagian kedua dan halaman ketiga maka kop suratnya itu ada. Nah, tapi bagaimana kalau kita pengen untuk membuat yang halaman pertama ya, kop suratnya itu, maka kita kopas terlebih dahulu. Kita cut juga bisa, klik kanan, atau secara langsung mungkin Ctrl X ya. Nah, terus pada bagian header ini, sebelum kita memasukkan gambar atau kita menulis, kita terlebih dahulu mencet reference first page ini. Nah, habis itu kita kopas ya yang bagian tadi. Nah, terus bakal di halaman kedua tidak ada ya, tidak ada, dan halaman ketiga juga tidak ada tentunya, karena kop surat itu berada pada halaman pertama yang sudah kita atur. Bagian pertama itu berbeda ya daripada bagian-bagian setelahnya. Nah, lanjut untuk membuat bagian otomatisasi. Untuk membuat beberapa kolom kalimat yang nantinya bakal otomatisasi ketika kita membuka dokumen, maka terlebih dahulu sebelum kita menuju itu, kita pastikan dulu untuk tab developer sama bookmark ini aktif. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu masuk file. Habis itu kita menuju ke option ini, pengaturan. Habis itu menu advance. Nah, terus kita scroll ke bawah. Dan pada show bookmark ini pastikan sudah tercentang. Selain itu, untuk developer tab-nya, nah seperti ini di sini, pastikan juga ini sudah tercentang. Ya, nah seperti ini. Nah, klik OK. Habis itu, nah, ini saya menggunakan Microsoft Word 2019, dan kalau semisal ada yang memakai versi sebelum-sebelumnya ataupun yang terutama itu 2007 ke bawah, itu bisa dicari untuk penemuan tentang tab developer sama bookmark tersebut. Nah, oke, di sini langsung saja saya sudah menyiapkan contoh suratnya. Di sini kita kopas saja, copy. Di sini ya kita kopas. Nah, seperti ini. Paling pojok kanan saja. Nah, terus kita pengen membuat otomatisasi ini di bagian nomor, perihal, lampiran, sama yang di sini namanya gitu ya. Contoh saja. Nah, sini saya kosongkan. Nah, oke, langkah awal pada bagian kolom nomor ini kita masukkan bookmark. Nah, kita namakan flag ini dengan nama nomor. Nah, kita tambahkan. Set. Nah, akan muncul seperti ini. Disinilah bagian otomatisasi nanti akan berjalan. Nah, jadi kita akan mengisi 4 bagian ini untuk otomatisasinya ya. Nah, kita masuk ke tab developer sini. Nah, di sini kita pilih paling ujung kiri yaitu Visual Basic. Nah, akan muncul ini yang baru. Nah, di sini kita akan mengatur segala otomatisasinya di sini. Nah, pertama-tama pilih Insert User Form ini terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh nantinya yang bakal menjadi pop-up ketika kita akan mengisikan nomor, perihal, lampiran, dan namanya ya. Nah, kita pilih untuk memasukkan text box. Nah, seperti ini. Nah,
Ini kita bisa geser sedemikian rupa sebetulnya kita bagaimana desainnya. Nah, di sini nantinya yang akan kita isinya itu nanti di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk bagian font di sebelah sini. Ini namanya text box ya, text box. Terus untuk font kita juga bisa atur. Nantinya kalimat atau kata-kata yang ditulis di sini akan menggunakan font Times New Roman. Terus kita bisa pilih ukurannya mau berapa gitu ya. Nah, klik OK. Nah, kita punya 4 text box untuk diisi ya. Maka kita buat 4 juga. Daripada kita membuat satu-satu seperti ini, kita bisa copy text box ini, kemudian paste. Nah, di sini. Nah, maka ini akan dinamakan text box 2 ya. Nah, terus untuk fontnya dan akan sama seperti ini karena ini merupakan kopian dari sini. Terus kita paste lagi. Kita atur lokasinya. Nah, seperti ini. Karena ini terlalu kecil, saya bisa besarkan ya. Nah, kita paste lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita mempunyai 4 text box yang nantinya di sini akan kita masukkan kata-katanya gitu ya. Nah, terus untuk melabeli, kita pilih ini, label. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengedit label ini dari sini, klik kiri secara sekali. Habis itu kita bisa mengatur kata-katanya, atau kita bisa mengeditnya di caption ini. Misal kita yang ini nomor gitu ya. Kita tulis nomor. Nah, secara otomatis akan terisi di sini. Terus kita pilih fontnya, kita atur fontnya. Nah, Times New Roman mungkin saya tambah aja, terus ukurannya 12. Nah, seperti ini. Kita kecilkan saja biar ketika pindah itu gampang. Nah, seperti ini di tengah-tengahnya ya. Oh ya, sebelumnya kalau semisal kita tidak sengaja mengklik tanda silang ini untuk menutup bagian toolbox, kita bisa ke tab view ini, habis itu klik toolbox. Nah, ini ya, untuk toolboxnya itu di bagian view ini. Terus dilanjut seperti textbox ini, kita juga bisa mengkopinya. Copy, terus kita paste. Nah, kita ganti namanya. Yang kedua itu ada perihal. Nah, paste lagi. Yang namanya lampiran. Ya, terlalu kecil, bisa saya lebarkan. Nah, ini perihal mungkin bisa saya atur di dekat sini. Terus yang selanjutnya, yang terakhir kita masukkan nama. Nah, oke, seperti ini. Nah, terus kita ingin menambahkan tombol OK di sini, maka klik command button. Kita buat di sini. Kalau misalnya ada yang salah, tinggal Ctrl Z untuk undo ya. Di sini. Besar ini mungkin ya. Terus captionnya bisa kita ganti secara manual di sini atau di sini. Oke, nah kita atur fontnya, kita perbesar saja mungkin ya, jadi 14 dan bold. Nah, seperti ini. Mungkin tidak usah bold mungkin ya, biasa aja. Terus habis itu kita copy ya untuk satunya.
yaitu batal di sini. Nah, batal. Nah, di sini kita sudah membuat form untuk pengisiannya. Habis itu kita akan memasukkan kode-kode untuk menjalankan program otomatisasinya. Nah, untuk kodenya sendiri kita masukkan di sini. Ketika kita klik tombol OK, maka akan apa sih yang akan terjadi bisa kita atur. Kita lihat klik kanan habis itu view code, atau enggak kita klik kiri sebanyak 2 kali di sini. Nah, di sini ya. Oh ya, sebelumnya mungkin kita bisa namakan terlebih dahulu tombol OK ini untuk menjadi OK button gitu ya, biar lebih jelas gitu. OK button. Nah, nama yang di sini itu merupakan nama nama kotakan ini ya. Bukan nama yang di dalam sini. Kalau nama sini itu namanya caption ini. Kita akan lihat nanti seperti apa OK buttonnya ini. Terus untuk button mungkin bisa kita juga ganti namanya batal button, tombol batal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita klik 2 kali di sini ke button ini. Nah, di sini nih nama fungsinya ini, maka seperti ini. Nama OK button di sini adalah ini, dan kita mengatur OK buttonnya itu di sini ya, kode-kodenya. Untuk kode-kodenya saya mungkin copy saja ya. Saya copy. Untuk ini nanti saya akan bisa lihat di deskripsi video di bawah ya. Nah, pada OK button ini kita paste kode-kodenya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat. Jadi secara sekilas saya jelaskan terlebih dahulu. Saya perlebar bisa kelihatan ya. Jadi nomor yang di sini kita akan definisikan sebagai range. Terus kita akan mengatur nomor ini merupakan bookmarks. Kan tadi kita sudah mengatur bookmarks di sini. Nomor di sini ya. Nomor terus bookmark. Nah, di sini. Jadi istilahnya itu ini seperti penanda gitu ya, penanda buat nomor nama bookmark nomor ini apakah berada di sini, dan nantinya kita akan isi secara otomatis di sini ya. Nah, pada bookmark nomor maka kita akan isi di text box 1. Nah, text box 1 itu merupakan kotakan yang sini. Nah, sebelah klik sini, maka namanya text box 1 ini ya. Jadi ketika kita menulis kata-kata di sini, maka nantinya pada bookmark nomor ini akan terisi kata-kata yang kita tulis di dalam sini. Nah, seperti itu penjelasan kode-kodenya. Nah, bisa copy saja di deskripsinya ya, saya lampirkan. Nah, yang sini kepada set nama di sini, nama ya. Nah, kita akan mengatur nama sama dengan aktif dokumen yang berbookmarks nama di sini ya tadi. Link nama. Nah, ini nama. Pastikan namanya itu harus sama ya. Nama. Nah, dan nama ini nanti akan terisi oleh kata-kata yang tertulis di text box 4. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Text box 4. Nah, setelah itu maka setelah kita klik OK, maka nanti form ini akan kita sembunyikan. Nah, mungkin kita bisa copy untuk di tombol batal ini ya. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk yang batal, misal kita nggak jadi untuk mengisi di sini, maka kita pengen ketika kita klik batal, maka form ini
akan tertutup ya. Kita view code. Nah, pada batal button ini kita isi user formnya itu kita hide gitu ya. Nah, seperti ini. Dan mungkin bisa kita coba terlebih dahulu dengan sini. Kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Kita atur nomornya itu 2020, perihal lampirannya kita strip aja, habis itu namanya itu Bapak Junaidi. Nah, kita klik OK. Oh, terdapat error. Oh, ini tadi ya, masih salah, ini masih kepada, harusnya nama. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. 2020 perihal lampiran, saya strip saja namanya Bapak Junaidi. Oke. Maka nah seperti ini. Karena tadi ada beberapa yang error ya, jadi terisi juga tadi karena error. Nah, ini sudah bisa kita masuk ya. Otomatisasinya berjalan ya. Nah, oke. Misal kita klik batal, maka akan langsung menghilang gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi otomatisasi ini berhasil ya. Nah, kalau semisal karena ini kita sudah membuat formnya nih. Kalau semisal kita tidak bisa menyimpan file ini, dokumen 2 ini dengan format docx biasa, maka kita save as. Nah, kita pilih dokumen gitu ya. Kita tidak bisa menyimpannya dengan Word dokumen biasa. Kita harus menyimpannya dengan ini, Word Macro Enable Dokumen ini. Nah, kemudian kita klik save. Nah, sekarang kita akan mencoba ketika kita membuka dokumen ini, maka seharusnya form yang tadi sudah kita buat seharusnya muncul ya. Oke, di sini kita nama dokumennya itu Malang. Oke. Di sini saya sudah membuat shortcutnya, jadi ketika kita klik, nah, tapi tidak ada form yang muncul. Nah, ini terjadi soalnya kita belum mengatur ketika dokumen Malang ini dibuka, maka form yang tadi sudah kita buat seharusnya muncul ya. Nah, untuk mengaturnya kita kembali ke Visual Basic lagi. Nah, pada project Malang ini merupakan dokumen Word ini ya. Nah, kita atur kode-kodenya pada this dokumen ini. Nah, dokumen itu maksudnya mau dokumen Word Malang ini ya maksudnya. Nah, saya akan copy saja soalnya sama ya. Copy. Nah, untuk kode ini juga nanti juga bakal ada di deskripsi video YouTube-nya ya. Oke. Jadi ketika kita dokumen sini kita paste. Oke. Ketika kita membuka dokumen, maka user form ini akan muncul ya. User form itu yang ini. Nah, ini user form 1, maka akan muncul ketika kita membukanya. Nah, oke. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, mari kita coba. Nah, kita buka Malang. Nah, muncul secara otomatis dan kita tinggal klik nomor, terus perihal, kita isi perihal saja, lampiran strip, nama Bapak Jainuddin. Nah, kita klik OK. Nah, secara otomatis hal yang kita isikan di tadi form akan terisi di sini ya. Nah, kita simpan saja.
Saya simpan di sini sebagai PD, tidak menggunakan ini lagi, tapi sudah dengan menggunakan PDF ya. Jadi kita simpan. Nah, sini Bapak Jainuddin ya. Terus ketika kita ingin mengautomatisasi lagi, kita close saja, tapi jangan di save ya. Kalau di save maka Bapak Jainuddin ini masih akan tertulis di sini, maka jangan simpan. Nah, terus kita semisal sudah menulis semua suratnya gitu ya, sudah terkumpul semua, maka tinggal kita pilih semua filenya. Nah, seperti ini, bisa langsung kita print. Nah, kita print langsung. Jadi tidak usah capek-capek mengisi secara satu-satu. Habis itu maksud saya itu membuat satu-satu gitu ya. Tidak secara otomatis menggunakan form tadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat secara otomatis. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan latihan kali ini. Dan terima kasih saya ucapkan karena sudah melihat pelatihan Microsoft Office Word atau bisa disingkat Misoto ini yang dibawakan oleh tim KKN PPM UGM 2020 Mutiara Natuna. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih banyak karena sudah menonton.